Oke, sebenarnya perkenalan dulu. Nama saya Firdaus Ismail Soleh. Saya saat ini masih bersatu sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Komputer jurusan JIKA Fakultas MIPA UGM angkatan 2008. Dan di sini saya akan mewakili dari Crackle Game Studio. Nah, apa itu Crackle Game Studio? Oke, next. Nah, sebelumnya saya mau tanya teman-teman nih. Di sini ada yang gamer nggak? Ada yang suka nge-game nggak? Oke. Ada yang suka game itu nggak? Main game itu nggak? Ada nggak? Oke. Nah, kalau teman-teman main game tuh tujuannya buat apa? Happy. Apa? Ngilangin stres. Oke, ada lagi? Iseng. Oke, ada lagi? Oke, kalau orang tanya game, biasanya jawabannya ada yang jawab untuk hiburan, untuk mengisi waktu, atau untuk sekedar hobi. Nah, namun ternyata ada beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa game mempunyai potensi yang besar untuk mempunyai potensi yang lebih dari sekedar hiburan. Nah, awal tahun 2000-an ada istilah namanya serious game. Ya, serious game ini adalah suatu konsep di mana game dibuat dengan tujuan lebih dari sekedar hiburan. Jadi game-game ini biasanya berupa training, advertising maupun edukasi. Nah, implementasinya serious game ini bisa dibentukkan ke berbagai jenis game untuk berbagai usia dan dengan menggunakan teknologi yang ada. Dan konsep dari serious game ini yang kami usung untuk diusung oleh Crackle Game Studio. Nah, Crackle Game Studio sendiri merupakan sebuah startup yang bergerak di game development yang ada di Yogyakarta yang didirikan di akhir tahun 2011 oleh 5 mahasiswa, dan salah satunya adalah saya. Dan sekarang sudah mencapai 15 orang dan semuanya adalah mahasiswa. Dan kenapa kami membuat Crackle Game Studio? Yang pertama karena passion. Oke. Ya, passion kami awalnya adalah gamer, dan kami punya passion untuk bisa membuat game, dan kami bertekad tidak hanya sekedar buat game, tapi game itu harus mempunyai manfaat, harus mempunyai nilai lebih, seperti konsep serious game tadi. Yang kedua adalah adanya kesempatan. Nah, saat ini pengembang software di seluruh dunia mempunyai kesempatan untuk berwirausaha dengan adanya internet dan infrastruktur yang mendukung seperti toko online. Itu membuka peluang besar bagi seluruh pengembang software di seluruh dunia untuk memulai berwirausaha, dan bahkan dengan modal hanya dengan mungkin komputer, akses internet, bisa pengembang software bisa mengembangkan softwarenya, kemudian menjualnya ke pengguna seluruh dunia. Oke, next. Nah, di sini saya akan mendemokan beberapa game yang sudah kami kembangkan. Yang pertama, game bernama Game Guard. Nah, Game Guard ini termotivasi oleh maraknya pembalakan liar yang ada di Indonesia. Oke, mungkin langsung next saja, langsung nonton videonya. Oke, teman-teman merasa nggak kalau saat ini tuh dunia semakin panas? Ya nggak? Ya, karena kesejukan di dunia ini selalu berkurang karena disebabkan oleh pohon-pohon yang ditebangi oleh manusia. Nah, akibatnya kadar oksigen yang di udara semakin berkurang dan kadar polusi semakin meningkat. Nah, akibatnya terjadi yang namanya global warming atau pemanasan global. Nah, itu yang memotivasi kami membuat game ini.
Ya, jadi game ini menceritakan tentang usaha penyelamatan hutan-hutan yang ada di Indonesia. Jadi pemain bermain sebagai penjaga hutan, dan di sini di contoh ini pemain diminta untuk memasang tower-tower di hutan ini, kemudian menangkapi pembalap-pembalap liar. Ya, semakin naik level, nanti variasi pembalapnya semakin banyak. Oke, itu tadi game kami yang bernama Gengar. Oke, selanjutnya juga game lagi yang berjudul Macfish. Game ini masih bertengah lingkungan juga, dan kali ini kami mengangkat mengenai kelestarian laut. Oke, langsung di next. Lihat video ini. Oke, jadi ini ceritanya di suatu peragaan ada karakter ikan ini merasa terganggu karena banyaknya polutan yang ada di perairan itu. Jadi pemain diminta untuk memindahkan ikan-ikan ini ke tempat yang bebas dari polutan. Ya, mainnya benar seperti Angry Birds. Ya, itu tadi game kedua kami. Kita lanjut aja game ketiga kami yang berjudul Chef Kumo. Oke, langsung play aja videonya. Oke, jadi di game ini kami mengangkat mengenai pelestarian hewan langka yang di Indonesia, yaitu komodo. Nah, di game ini jadi ceritanya bayi-bayi komodo yang di Pulau Komodo itu berusaha diselundupkan, dan kita diminta untuk menyelamatkan mereka. Oke, next. Oke, jadi itu tadi 3 game kami yang bertemakan lingkungan. Jadi harapannya dengan game-game kami tadi, kami bisa membuat pemain untuk termotivasi untuk peduli terhadap lingkungan.
Oke, berikutnya saya akan bawakan game tentang budaya. Jadi game ini berjudul Legenda Gatot Kaca. Itu kenapa kami bikin game ini? Sebenarnya ini awalnya dari saya ya, idenya. Jadi saya orang Jawa, saya dari SD sampai SMA sekolah di Jogja. Dan waktu sekolah itu saya mendapatkan pelajaran muatan lokal bahasa Jawa. Nah, di pelajaran itu ada salah satu materi yaitu dunia pewayangan. Dan saya sejak kecil sama sekali tidak tertarik dengan dunia pewayangan dulu, karena penceritanya yang kurang menarik kalau saya. Dan lalu saya mencoba waktu di awal kuliah, waktu semester 2 masih belajar pemrograman, saya bikin game bersama dua teman saya untuk membuat game dengan tema pewayangan ini. Kedua, untuk membuat game berjudul Arjuna Sakmana. Ya, itu tadi game Arjuna Sakmana. Dan dengan game ini, kedua adik angkatan saya tadi tidak hanya mampu membuat cerita pewayangan itu menarik, tapi juga bisa membawa konten lokal untuk go internasional. Terbukti karena game ini sudah di-download lebih dari 90.000 pemain di seluruh dunia. Dan atas kesuksesan tadi game Arjuna Sakmana, jadi kami mengembangkan untuk game-game karakter wayang yang lain, dan kami buat untuk beberapa karakter Pandawa. Yaitu game selanjutnya kami yaitu Bima the Conqueror, untuk mengangkat karakter Bima. Next, kemudian juga Nakula Sadewa, si kembar dari 5 saudara Pandawa. Dan game ini juga tidak kalah dari game sebelumnya, karena dua game ini masing-masing sudah di-download lebih dari 20.000 hanya dalam waktu 1 bulan. Oke, next.
Oke, sekian dari presentasi dari saya. Jadi sesuai judul tadi, yaitu games sebagai perubahan. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah bahwa game mempunyai potensi besar untuk bisa melakukan perubahan, dan kami juga mengajak pada teman-teman di UGM yang dari berbagai bidang ilmu untuk bergabung pada kami untuk bisa membuat game. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.